Baktinya seorang anak kepada orang tua bukanlah hanya ketika mereka masih ada ataupun kedua orang tua itu meninggal dunia. Baktinya seorang anak kepada orang tua bukanlah ketika mereka masih hidup di alam dunia ini saja, meskipun mereka telah meninggal dunia. Kewajiban seorang anak terus berbakti kepada orang tua. Ingat, membahagiakan orang mukmin itu pahalanya sangat besar. Sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, menggembirakan atau memberikan kegembiraan yang kita berikan kepada orang mukmin hanya satu kegembiraan. Bukan dua, bukan tiga, bukan empat kegembiraan, tapi hanya satu kegembiraan yang kita berikan kepada orang mukmin. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan 70.000 malaikat, yang mana malaikat tersebut memintakan ampunan kepada orang yang memberikan kegembiraan kepada orang mukmin ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Ulama mengatakan itu baru orang mukmin yang kita bahagiakan. Apalagi kita mau membahagiakan guru-guru kita, apalagi kita mau membahagiakan, menggembirakan kedua orang tua kita. Bagaimana kalau kita yang kita muliakan, kita gembirakan guru-guru kita yang menuntun rohani kita, apalagi kedua orang tua kita yang melahirkan dan mencukupi kita mulai kecil sampai besar. Tidak ada suatu kegembiraan yang mereka rasakan, tidak ada kebahagiaan yang mereka dapatkan melebihi daripada ketika melihat santri-santrinya, anak-anaknya yang terus belajar melakukan kebaikan. Dan ketahuilah, membahagiakan guru, apalagi membahagiakan kedua orang tua kita, hidup kita tidak akan pernah mengalami sengsara yang berkepanjangan. Camkan dan renungkanlah itu semua ketika air mata guru kita, air mata kedua orang tua kita membasahi pipinya karena keadaan atau karena kecewa dari mereka terhadap sikapnya kepada orang tuanya, maka kebangkrutan, kecelakaan akan diterima anak-anaknya karena membuat kecewa hati kedua orang tuanya. Jangan mimpi hidup kita akan mengalami bahagia, jangan mimpi hidup kita akan mengalami senang, jangan mimpi hidup kita bakal berkah, jangan mimpi hidup kita mengalami bergelimang harta kalau kita sering atau melakukan, sering mengecewakan hati kedua orang tua kita. Nabiullah Muhammad SAW di zamannya, lihat kejadiannya di zaman Rasulullah. Ada Alqamah sebagai contoh di sana agar kita paham orang tua adalah sesuatu yang sangat mulia yang Allah berikan kepada kita, yang masih ada gunanya, yang masih ada di mana kedua orang tua kita di kehidupannya. Gunakanlah kesempatan yang masih ada karena kita masih dipertemukan kedua orang tua kita. Kalau kita tidak dipertemukannya, dalam arti sudah meninggal kedua orang tua kita, maka perbaikilah akhlak kita, jangan sampai permalukan mereka. Sehingga lihat Alqamah, 2 kalimah syahadat pun beliau tidak mampu mengucapkan 2 kalimah syahadat. Kunci kebahagiaan dunia akhirat di dalam 2 kalimah syahadat. Bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum meninggal. Beliau tidak bisa mengucapkan 2
kalimat syahadah tersebut. Kenapa Alqamah tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut? Ternyata beliau lebih memprioritaskan istrinya daripada kedua orang tuanya. Padahal siapa itu Alqamah? Alqamah adalah orang yang sering duduk bersama Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alqamah adalah ahli ibadah. Alqamah adalah ahli tahajud. Alqamah adalah ahli sedekah. Cuma satu kesalahan Alqamah, dia Alqamah terlalu memprioritaskan istrinya daripada orang tuanya, sehingga semua apa yang dia lakukan Alqamah tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara cepat untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita semua meminta ridho kepada kedua orang tua kita. Bahagiakanlah ayah dan ibu kita, guru-guru kita, sebagaimana kita membahagiakan kita sendiri, keluarga kita sendiri. Bahagiakanlah kedua orang tua kita dan guru-guru kita selama mereka masih ada maupun tidak ada. Apabila mereka sudah tidak ada, jaga sikap kita, adab kita, akhlak kita. Jangan sampai kita ini gampang mengecewakan mereka. Sampai pada akhirnya lihat itu Alqamah sampai mengatakan di akhir endingnya tidak mampu mengucapkan kalimat syahadat. Apa yang terjadi? Ending akhirnya Ibu Alqamah mengatakan, ya Rasulullah, saya ridho dengan anak saya Alqamah. Dengan seketika Alqamah mampu mengucapkan kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.